Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya Emparel Akila sebagai moderator dengan NIM 250430015 dan rekan saya. Saya Holirut Merekeldaha sebagai pemateri satu dengan NIM 250430051. Saya pemateri 2, Kaila Suci Ramadhani dengan NIM 25043132. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi mengenai proses bisnis McDonald's. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat McDonald's. McDonald's adalah perusahaan restoran cepat saji terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1940 oleh Richard McDonald dan Maurice McDonald di San Bernardino. Perusahaan ini kemudian berkembang pesat setelah dikelola oleh Ray Kroc pada tahun 1955. McDonald's menyediakan berbagai makanan cepat saji seperti hamburger, ayam goreng, kentang goreng, minuman, es krim, dan kopi. Beberapa menu yang paling dikenal adalah Big Mac, McChicken, French fries, dan McFlurry. Di Indonesia, McDonald dioperasikan oleh PT Rexo National Food. Restoran ini melayani pelanggan melalui layanan makanan di tempat, pesanan bawa pulang, dan layanan pesan antar. Kegiatan usaha utama di McDonald adalah menjual makanan dan minuman cepat saji kepada konsumen. Untuk menjalankan usahanya, perusahaan melakukan dua proses bisnis, yaitu yang pertama ada revenue cycle atau siklus pendapatan. Adalah proses yang dimulai ketika pelanggan memesan makanan, pesanan diproses oleh dapur, makanan diserahkan kepada pelanggan, dan perusahaan menerima pembayaran. Sedangkan yang kedua, expenditure cycle atau siklus pembelian atau pengeluaran, yaitu proses yang dimulai ketika persediaan bahan baku menipis, perusahaan memesan bahan baku kepada supplier, menerima barang, dan melakukan pembayaran. Nah, di sini alasan kelompok kami memilih McDonald's karena sebagai objek penelitian, perusahaan ini memiliki proses bisnis yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Selain itu, McDonald juga merupakan perusahaan global yang menerapkan sistem operasional standar sehingga sangat cocok untuk dianalisis menggunakan flowchart dan BPMN. Nah, tujuan analisis dari perusahaan ini untuk memahami bagaimana McDonald's menjalankan proses penjualan dan pembelian serta menggambarkan proses tersebut dalam bentuk flowchart dan BPMN agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, di sini uh, rekan saya akan menjelaskan tentang gambar flowchart revenue. Untuk rekan saya akan dilanjutkan materi penjelasan dari gambar flowchart revenue. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait proses bisnis atau pendapatan atau revenue cycle dari perusahaan McDonald's menggunakan flowchart. Yang pertama-tama, proses dimulai ketika pelanggan datang dan mengorder pesanan, di mana pelanggan dapat mengorder pesanan secara offline, yaitu datang ke tempatnya langsung ataupun secara online. Kemudian, setelah pelanggan mengorder pesanan, kasir akan mulai menginput pesanan dan kasir akan menginput pesanan ke sistem POS. POS ini adalah sistem point on sale, di mana nantinya kasir akan menginput segala informasi data-data terkait pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, terkait menu apa yang dipesan, berapa jumlahnya, dan berapa eh, total pembayarannya. Lalu setelah itu, kasir atau sistem akan melakukan pengecekan terkait ketersediaan stok. Jika stok tersedia, maka kasir akan mengkonfirmasi orderan ke pelanggan. Namun jika tidak, maka kasir akan memberikan info ke pelanggan bahwa stok tidak tersedia. Lanjut, setelah itu, setelah dikonfirmasi ulang terkait orderan yang dipesan oleh pelanggan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembayaran yang melibatkan eh, pelanggan dan juga kasir, di mana pembayaran dapat dilakukan secara tunai, digital, atau juga bisa menggunakan metode kris.
Setelah itu, kasir akan memastikan apakah proses pembayaran berjalan dengan baik atau tidak. Jika tidak berjalan dengan baik, maka proses harus diulang kembali. Namun, jika proses pembayaran telah berjalan dengan baik, maka kasir akan mulai mencetak bukti pembayaran. Di sini, pada proses ini akan menghasilkan dokumen berupa struk belanja atau receipt. Kemudian, setelah itu, setelah kasir melakukan pencetakan bukti pembayaran, maka kasir akan mengirim informasi pesanan yang berada dalam sistem POS tadi melalui Kitchen Display System dan akan mengirimkan informasi tersebut ke tim dapur. Setelah itu, tim dapur akan menerima notifikasi orderan atau pesanan dan akan dilanjutkan dengan menyiapkan makanan yang dipesan oleh pelanggan. Lalu, tim dapur akan memastikan apakah kualitas makanan telah sesuai dengan standar atau tidak. Jika telah sesuai, maka nantinya akan dilanjutkan dengan penyerahan orderan ke pelanggan. Namun jika tidak sesuai, maka tim dapur wajib untuk menyiapkan ulang makanan sampai benar-benar sesuai dengan yang standar yang telah ditetapkan. Penyerahan orderan ke pelanggan itu bisa dilakukan oleh kasir jika pemesanan dilakukan secara offline, namun juga bisa dilakukan secara melalui kurir jika proses pemesanan itu secara online. Lalu, setelah itu, akuntan akan mulai mencatat pendapatan harian ke dalam general ledger. Di sini, akuntan akan menggunakan sumber dari laporan penjualan yang diperoleh dari sistem POS atau sistem point on sale tadi. Setelah itu, pada tahap akhir akan dilakukan rekonsiliasi kas dan sistem POS yang akan melibatkan akuntan atau manajer, di mana nantinya pihak pelaksana akan melakukan perbandingan antara saldo kas fisik atau uang kas yang tersedia di meja kasir dengan data transaksi yang tersedia dalam sistem POS. Nah, itulah penjelasan dari gambar voucher revenue McDonald. Selanjutnya, gambar voucher expenditure dari McDonald. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar flowchart expenditure McDonald's. Jadi, flowchart ini menjelaskan proses pengeluaran atau expenditure cycle pada McDonald's, mulai dari kebutuhan bahan baku sampai pembayaran ke supplier. Yang pertama, dimulai dengan analisis kebutuhan bahan baku. Proses ini dimulai ketika manajer gerai menganalisis stok barang bahan baku, misalnya daging, kentang, saus, atau minuman. Tujuannya untuk mengetahui bahan apa saja yang harus dibeli. Pelakunya dilakukan oleh manajer gerai. Selanjutnya, membuat purchase request atau PR. Setelah mengetahui kebutuhan, manajer gerai membuat purchase request atau permintaan pembelian. Dokumennya purchase request. Dokumen ini berisi daftar barang yang dibutuhkan dan jumlahnya. Terus disetujui area manager. Kemudian purchase request ini kemudian diperiksa oleh area manager. Jika tidak disetujui, maka revisi purchase request. Jika disetujui, lanjut ke pembuatan purchase order. Setelah pembuatan purchase order, lalu dikirim ke yang dilakukan oleh bagian pembelian. Purchase order ini berisi detail barang, harga, dan jumlah pesanan. Kemudian dikirim ke supplier. Pelakunya bagian pembelian. Kemudian supplier mengirim barang. Supplier menerima purchase order lalu mengirim barang ke gerai McDonald. Dan petugas gudang menerima dan memeriksa barang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas dan jumlah barang sesuai dengan purchase order. Jika tidak sesuai, barang diretur. Jika sesuai, maka lanjut ke proses penerimaan. Terus, membuat Goods Receipt Notes atau GRN. Jika barang sesuai, petugas gudang membuat GRN atau bukti penerimaan barang. Maka adanya dokumen GRN. GRN ini menjadi bukti bahwa barang sudah diterima. Habis itu, lanjut ke update data atau stock
inventaris. Stok inventaris kemudian diperbarui dalam sistem agar jumlah persediaan selalu akurat. Dilakukan oleh petugas gudang. Selanjutnya, terima invoice dari supplier, bagian keuangan. Dokumennya berupa invoice atau faktur. Terus ada three-way matching. Bagian keuangan melakukan proses three-way matching. Yang dicocokkan ada purchase order, good receipt notes, dan invoice. Tujuannya untuk memastikan semua dokumen itu sesuai sebelum pembayaran dilakukan. Jika semua dokumen cocok, maka lanjut ke proses pembayaran ke supplier. Jika tidak, melakukan pengecekan ulang dan retur. Jika iya, proses pembayaran dilakukan ke supplier. Bagian keuangan melakukan pembayaran kepada supplier dan mengeluarkan dokumen bukti transfer. Terus selanjutnya, akuntan mencatat transaksi pengeluaran ke jurnal pengeluaran atau general ledger dan proses selesai. Nah, selanjutnya gambar BPMN revenue akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Holyrood. Baik, saya akan menjelaskan terkait BPMN revenue cycle dari perusahaan McDonald's, di mana BPMN ini terdiri atas 5 lane yang dibagi atas per masing-masing pelaksana, yaitu pelanggan, kasir, tim dapur, kurir, dan juga akuntan. Proses ini dimulai ketika pelanggan datang ke McDonald's dan melakukan pengorderan pesanan. Kemudian proses akan dilanjutkan ketika kasir menginput pesanan ke dalam sistem POS atau point on sale. Setelah itu kasir akan melakukan pengecekan terkait ketersediaan stok. Jika stok tidak tersedia, maka kasir akan memberikan info ke pelanggan. Namun jika stok tersedia, maka akan dilanjutkan dengan kasir mengkonfirmasi ulang terkait orderan ke pelanggan. Lalu setelah itu proses akan dilanjutkan dengan proses pembayaran yang melibatkan pelaksana kasir dan juga pelanggan. Setelah itu, kasir akan memastikan apakah proses pembayaran sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jika proses pembayaran tidak berjalan dengan lancar, maka harus diulang kembali sampai benar-benar proses pembayaran berhasil. Jika proses pembayaran berhasil, maka kasir akan mencetak bukti pembayaran. Dan di sini pada proses ini akan dihasilkan dokumen berupa struk belanja atau receipt. Setelah itu, kasir akan mengirimkan data-data pesanan atau informasi terkait pemesanan makanan tadi ke tim dapur melalui sistem POS tadi. Dan setelah itu, tim dapur akan menerima notifikasi atas orderan. Lalu akan dilanjutkan dengan tim dapur menyiapkan orderan sesuai dengan pesanan. Lalu tim dapur akan memastikan apakah makanan yang disiapkan itu kualitasnya sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, maka tim dapur wajib untuk kembali menyiapkan makanan sesuai dengan kualitas dan standar yang telah ditetapkan. Lalu, namun jika kualitas sudah sesuai, maka proses akan dilanjutkan dengan penyerahan orderan ke pelanggan. Di mana dalam proses ini pelaksana yang terlibat adalah kurir, di mana kurir akan menyerahkan orderan atau pesanan ke pelanggan. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan akuntan yang mencatat pendapatan harian ke dalam general ledger. Dan pada proses ini, akuntan akan melibatkan sumber dari laporan penjualan yang berasal dari sistem POS atau point on sale tadi. Setelah itu, proses akan diakhiri dengan dilakukannya rekonsiliasi kas dan juga sistem POS. Setelah itu, proses bisnis telah selesai dilakukan.
Selanjutnya, gambar BPMN expenditure dijelaskan oleh teman saya, Kaila. Baik, saya akan menjelaskan diagram BPNM expenditure. Diagram ini menjelaskan proses bisnis expenditure cycle atau siklus pengeluaran pada McDonald's, dimulai dari kebutuhan bahan baku sampai dengan pencatatan akuntansi. Terbagi dari 5 lane. Yang pertama ada manajer gerai, yang kedua ada bagian pembelian, yang ketiga ada supplier, yang keempat ada petugas gudang, dan yang terakhir bagian keuangan. Dan yang keenam ada akuntansi. Terus yang pertama manajer gerai. Proses ini dimulai dari manajer gerai yang melakukan analisis kebutuhan bahan baku. Contohnya kayak ayam mulai menipis, kentangnya hampir habis, atau saus yang perlu dibeli lagi. Terus setelah kebutuhan dianalisis, manajer gerai membuat purchase request atau PR. Purchase request itu artinya dokumen permintaan pembelian barang. Habis itu decision untuk mengambil keputusan. Jika tidak disetujui, maka purchase request direvisi. Jika disetujui, lanjut ke bagian pembelian. Ke line kedua yaitu bagian pembelian. Bagian pembelian menerima purchase request dari yang sudah disetujui, lalu membuat purchase order atau PO. Lalu dokumen ini dokumen resmi pemesanan barang ke supplier. Lalu purchase order dikirim ke supplier sebagai dasar pemesanan barang. Kemudian supplier mengirim barang ke gerai. Kemudian lanjut ke line petugas gudang, menerima dan memeriksa barang yang datang. Misalnya cek jumlah barang, kualitas, atau sesuai dengan purchase order. Kalau misalnya tidak sesuai, maka petugas gudang akan meretur barang. Jika sesuai, petugas membuat good receipt notes. Receipt notes ini bahwa barang sudah diterima dengan baik. Lalu data stok inventory diperbarui, artinya stok gudang itu bertambah di sistem. Lalu bagian keuangan menerima invoice atau faktur dari supplier. Setelah itu dilakukan three-way matching. Three-way matching itu mencocokkan 3 dokumen, yaitu purchase order, good receipt notes, dan yang ketiga invoice supplier. Tujuannya ini memastikan barang yang dipesan dan diterima benar-benar sama. Lalu dilakukan pengecekan ulang. Kalau tidak cocok, dilakukan pengecekan ulang, dan kalau cocok, perusahaan memproses pembayaran ke supplier. Lalu ke line akuntansi, menerima invoice dari supplier dan mengeluarkan dokumen invoice atau faktur. Dan akuntansi mencatat jurnal pengeluaran dan menerima bukti transfer. Dan selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi dari gambar flowchart dan BPMN dari perusahaan McDonald tersebut. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Berdasarkan analisis proses bisnis McDonald's dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kami dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, McDonald's sebagai perusahaan fast food global yang memiliki dua siklus bisnis utama yang saling berkaitan, yaitu revenue cycle dan expenditure cycle. Kedua, pada revenue cycle yang digambarkan dalam flowchart, seluruh proses dari penerimaan orders hingga pencatatan pendapatan melibatkan teknologi sistem POS, sehingga data transaksi tercatat secara real time dan akurat. Hal ini sangat mendukung keandalan sistem informasi akuntansi McDonald's. Yang ketiga, pada expenditure cycle yang digambarkan dalam BPNN, McDonald menerapkan kontrol internal yang ketat melalui mekanisme 3-way matching antara purchase order, goods receipt notes, dan invoice. Ini bertujuan untuk mencegah kesalahan pembayaran dan kecurangan dalam proses pengadaan bahan baku.
Dan keempat, penggunaan BPNN memudahkan kita untuk memahami tanggung jawab setiap departemen karena digambarkan secara terpisah dalam line masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proses bisnis McDonald's ditinjau dari perspektif sistem informasi akuntansi. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana flowchart dan BPMN digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara sistematis. Segitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.